Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Brandon Chang, pembawa berita favorit Anda. Pada malam ini, saya akan membahas mengenai pendidikan anak di era pandemi. Dan langsung saja masuk ke beritanya di Tonight Update News. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi telah menghambat seluruh kegiatan masyarakat Indonesia. Dan salah satu yang akan saya bahas adalah mengenai pendidikan anak di masa pandemi. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang harus dilalui oleh setiap orang. Pada masa pandemi COVID-19, pendidikan dilakukan secara daring atau online dari rumah masing-masing untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan akibat dari pandemi tersebut, pendidikan menjadi salah satu tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh kalangan guru, dosen, pelajar, maupun orang tua itu sendiri. Karena hal demikian, terutama di bidang pendidikan, penggunaan teknologi seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Tetapi, hal tersebut mengurangi interaksi yang terjadi antara guru dan pelajar yang terjadi akibat dari beberapa faktor, seperti jaringan yang kurang memadai, keterbatasan materi yang diberikan guru. Selain itu, kurangnya fokus dalam hal belajar di rumah karena sibuk dengan hal yang lain. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Jaringan yang kurang mendukung selalu menjadi hal yang tidak diharapkan saat menjalankan kelas online, karena membuat menyampaikan materi ke murid menjadi kurang jelas yang menyebabkan murid tidak mengerti. Selain itu, adanya keterbatasan materi pembelajaran yang tidak bisa disampaikan semuanya dengan maksimal, seperti kelas praktek olahraga. Lalu, kurang fokus pada murid juga menjadi halangan proses pembelajaran karena jika di rumah, kebanyakan murid malas mengikuti pembelajaran dan sibuk dengan hal-hal yang lain. Untuk itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, terutama pemerintah, agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif walaupun di tengah pandemi COVID-19. Proses kegiatan belajar mengajar ini harus tetap berjalan dan peserta didik jangan sampai kehilangan haknya untuk belajar, di mana sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus cepat tanggap terhadap fenomena COVID-19 dengan senantiasa berupaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan efektif, yaitu dengan membuat peraturan agar sekolah kembali dibuka tetapi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan seperti negatif COVID-19, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang, kita akan memasuki segmen kedua, yaitu Tonight Inside News. Pada segmen ini, saya akan menghadirkan salah satu narasumber terpercaya untuk diberi beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi di sini, saya sudah bersama dengan Ibu Clara Haryanto sebagai narasumber saya yang merupakan seorang guru SD swasta di Jakarta. Halo, selamat malam Ibu Clara. Apa kabar? Sehat? Sehat-sehat, terima kasih. Selamat malam juga. Sebelumnya boleh dipanggil Miss aja ya, karena umur saya tentunya belum terlalu tua banget nih. Oke, ya nggak apa-apa, Miss Clara ya. Iya, Oke, bisa. jadi di sini saya mengundang Miss Clara untuk membahas mengenai pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang. Boleh ya, Miss? Boleh. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Apakah menurut Miss Clara efektif mengajar saat pandemi COVID-19, apalagi hanya mengandalkan sistem pembelajaran online? Oke, saya jawab ya. Oke, ya. Eh, saya proses belajar mengajar itu tidak terpacu karena adanya COVID atau tidak ya. Justru setiap warga negara yang ada mempunyai hak serta kewajiban untuk menerima dan mengikuti pendidikan dasar. Nah, Oke. bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 berisikan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
serta pada ayat 2 berisikan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, kembali ke pertanyaannya Bapak Brandon, apakah efektif mengajar saat pandemi? Menurut saya tidak efektif ya. Kenapa sih kok tidak efektif? Karena hal ini tuh dikarenakan dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu alias daring maupun online ya, yang dilakukan di sini tuh menuntut anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan belajar yang dilakukan di rumah. Nah, tapi bukan cuma anak-anak aja nih yang dituntut ya. Saya dan rekan guru yang lainnya juga dituntut untuk untuk memahami penggunaan teknologi. Nah, jadi di sini itu teknologi menjadi salah satu fasilitas penghubung untuk mengajar. Selain Oke. itu juga banyak ya hambatan-hambatan untuk dilakukannya sekolah online gini ya. Pertama, ada keterbatasan penerimaan materi, yaitu kan anak-anak itu tidak semuanya bisa menerima materi yang kita berikan kan. Nah, yang kedua jaringan yang tidak memadai seperti kuota WiFi gitu ya. Oke. Nah, fasilitas online yang digunakan seperti handphone, laptop maupun komputer, hal ini kan menambah biaya. Nah, pada kalangan masyarakat yang di bawah nih, teknologi ini tuh menjadi suatu masalah yang serius ya, dikarenakan mungkin pendapatannya ada yang kurang atau di bawah UMKM ya, jadi dia tidak mampu untuk membeli. Akibatnya gimana? Akibatnya ya tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring maupun jarak jauh dong ya pastinya. Seperti itu. Oke. Mungkin maksudnya Ibu UMR kali ya? Oh Iya. iya salah dong. Oke. Iya. Oke, sangat jelas, padat ya, Bu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Miss Clara, maaf, dalam pembelajaran online dan offline ini? Kalau misalnya untuk cara mengajar, pastinya sama ya untuk offline dan online. Paling perbedaannya itu dari cara penyampaian, penampilan presentasi yang diberikan guru kepada anak-anak, dan membangun suasana yang aktif. Nah, penyampaian ini dapat diberikan seperti contohnya sehari-hari. Misalkan, terus habis itu penampilan presentasi yang dimaksud itu tidak membosankan dan jangan tulisan mulu. Jadi setiap presentasi itu yang diberikan guru ada gambaran-gambaran yang dapat diterima atau ditangkap secara cepat oleh anak-anak gitu. Nah, untuk membangun suasana yang aktif, bukan kelasnya harus ramai ya, tapi maksudnya aktif di sini itu harus ada interaksi yang terjalin antara guru dan anak-anak. Contohnya seperti tanya jawab di kelas. Karena dari interaksi yang tanya jawab di kelas, itu kan kita dapat menukar ilmu dan mendapatkan pengetahuan juga gitu. Oh, begitu. Oke, Bu. Ini pertanyaan terakhir dari Ya. saya ya. Jadi gini, menurut Miss, lebih suka ngajarnya itu offline atau online? Saya jawab ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ditanya offline atau online, enakan sih offline ya. Kenapa? Karena saya sebagai guru itu bisa merasakan kalau misalnya offline itu kita tahu gitu loh, kita ngejelasin kepada anak-anak dan wujudnya itu ada. Kalau misalnya online itu kita kan cuma menggunakan laptop gini ya, ataupun komputer. Jadi kita nggak tahu tuh kita sebagai guru ngomongnya ada nggak nih anak-anaknya gitu loh. Nah, terus kan kalau misalnya offline gitu, kita bisa langsung dengan cepat berinteraksi ya, dan dapat memantau anak-anak juga tuh. Pastinya kalau misalnya dalam pandemi gini, kalau offline, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya yang telah diterapkan oleh pemerintah seperti menggunakan masker, terus menjaga jarak,
jelas anak-anak kalau misalnya disuruh on cam, pasti itu susah banget, ya kan? Ketika misalnya guru menjelaskan mungkin di anak-anak, terus habis itu pikiran anak di mana-mana. Jadi ketika guru menjelaskan, anak-anak itu tuh loh, materinya yang dibicarakan tuh apa, tapi dia tuh mikirnya kemana-mana. Gitu. Terus ada juga interaksinya kurang, karena kadang kalau misalnya guru manggil nih, gitu loh, jadi suka tidak ada dalam dalam Google atau Zoom. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Miss Clara atas semua pertanyaan yang sudah saya beri, sudah dijawab dengan jelas dan padat sekali ya Bu. Iya, terima kasih juga kepada Bapak Brandon karena telah mengundang saya di sini. Oke, jadi saya mau menekankan di sini semua jawaban dari Miss Clara Haryanto adalah murni pendapat pribadi. Jadi jika setuju boleh, jika tidak setuju tidak masalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Miss Clara. Sekian berita Tonight News malam ini. Saya Brandon Chang, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.